Untuk memasuki pondok pesantren Al-Amalul Khair diwajibkan melaksanakan protokol COVID-19. Pondok pesantren ini dibangun pada tahun 1970 oleh Kemas Haji Nang Utih Abu dengan luas lahan 3 hektar. Di pondok pesantren ini terdiri dari sekolah madrasah, MTS, dan SMA Islam Al-Amalul Khair. Adapun metode belajar mengajar di ponpes ini menggunakan kurikulum yang berlaku ditambah dengan ilmu agama. Jumlah siswa dan santri yang ada di pondok pesantren ini berjumlah ratusan siswa. Untuk para santri dan santriwan yang mondok di ponpes ini berjumlah 300 santri. Di masa pandemik COVID-19 ini, siswa yang belajar melalui daring kecuali bagi santri dan santriwan yang mondok. Mereka diajarkan tatap muka tetap menggunakan protokol kesehatan COVID-19. Di pondok pesantren ini terdapat masjid. Para santri dan santriwan diwajibkan untuk sholat berjamaah. Adapun tujuan didirikan pondok pesantren ini adalah untuk mengembangkan ajaran agama Islam, Ahlul Sunnah wal Jamaah, yaitu menciptakan santri dan santriwan yang bertakwa, beriman, sejahtera dunia dan akhirat. Setelah selesai sholat berjamaah, para santri dan santriwan dididik berani untuk menyampaikan tausiah kepada para santri yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdirinya saya di sini akan menyampaikan tausiah yang berjudul Khulafaur Rasyidin. Adakah di antara kalian yang tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin berasal dari 2 kata, yaitu khulafa artinya pemimpin dan ar-rasyidin artinya pemberi petunjuk atau pembimbing. Jadi, Khulafaur Rasyidin dapat diartikan sebagai pemimpin umat dan kepala negara yang diberi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah SAW wafat untuk melanjutkan misi dan perjuangan dakwah beliau, Nabi Muhammad SAW diutus Allah untuk mengemban 3 tugas utama. Yang pertama sebagai Rasul Allah, yang kedua pemimpin negara, dan yang ketiga pemimpin agama. Di antara 3 tugas tersebut, tugas sebagai Rasul Allah tidak dapat digantikan oleh siapapun karena Nabi Muhammad SAW diutus Allah sebagai Nabi terakhir kepada umat manusia. Hadirin rahimakumullah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wahaikum tahiyatal islamiyah, tahiyatal ahlil jinah. Tujuannya adalah untuk menjadikan para santri dan santriwan berguna bagi masyarakat dan keluarganya apabila sudah selesai mondok di ponpes ini.
wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala qalamal kitaba wal kitaba lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Dijelaskan di dalam orientalisme, kebangsaan Perancis telah berkata, the Quran is principle can bring humanity to humanity happiness times. Al-Quran adalah prinsip dan satu-satunya kitab suci yang dapat menghantarkan umat ke belauan dan kebahagiaan. Tiada kata yang paling indah, tiada ucapan yang paling mulia selain lisan ini mengucapkan rasa puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang telah mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, iman, Islam, ihsan, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang insya-Allah penuh barakah ini. Apa itu hijrah? Panjang, kalau nanti saya jelaskan satu persatu hijrah tidak akan selesai, sampai subuh pun tak akan selesai. Sebetul-betulnya hijrah, sebenar-benarnya hijrah, apa yang dikatakan Nabi? Apa kata Nabi? Allah larang mabuk, kamu tidak mabuk, berarti kamu orang yang berhijrah. Allah larang berjudi, kamu tidak berjudi, berarti kamu orang yang hijrah. Akhirul kalam, anak pesantren membaca Quran, anak gaul sedang berjalan. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, namun saya juga masih belajar. Burung kutilang, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tujuan dari kakek kami atau buyut pun kami adalah mendakwakan agama Islam dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan mazhab Imam Syafi'i, kemudian berdasarkan mazhab Imam Syafi'i serta berfahamkan Imam Abu Hasan Ali Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian bertasawufkan Imam Ghazali dan bertorekatkan berdasarkan Torekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Jumlah anak untuk sekolah madrasah ibtidaiyah ataupun setingkat SD adalah berjumlah 504 orang. Kemudian jumlah guru adalah dan guru serta administrasi adalah 25 orang. Kependidikannya dari guru tadi adalah S1 dan S2. Ulama-ulama mengarang kitab kuning yang isinya berupa tauhid, berupa fikih, tasawuf, dan akhlak. Kitab kuning banyak macam-macamnya, dari mulai kitab fikih seperti Safinah, kitab tauhid seperti Dasuki, kitab akhlak seperti Ibnu Athaillah, seperti kitab Al-Hikam. Dan kitab kuning itu dipelajari di setiap pondok pesantren sebagai ciri khas santri, sebagai ciri khas pesantren adalah membahas kitab-kitab kuning. Kitab-kitab kuning tidak sembarangan, tetapi para ulama mengambil dasarnya adalah dari Al-Quran, dari Al-Hadis, dari ijma dan qiyas, sehingga diambil dasar-dasar hukum atau fadilah-fadilah di dalam kitab kuning tersebut. Dan alhamdulillah para santri di setiap pesantren sangat menyukai kitab kuning tersebut. Dari kitab kuning itu bisa membentuk pribadi-pribadi santri yang benar-benar berakhlakul karimah, beribadah dengan baik dan hormat kepada orang tua,
kepada guru, kepada kiai, dan kepada sesamanya. Sehingga insya Allah dengan mempelajari kitab kuning di pesantren, mereka keluar menjadi insan-insan kamil, menjadi manusia-manusia sempurna dan seutuhnya. Tentunya insya Allah santri yang ada di Indonesia akan menjadi tunas-tunas bangsa, akan menjadi manusia-manusia yang benar-benar mencintai negaranya, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mereka sudah dididik di pesantren hubul waton minal iman. Para santri insya Allah akan mencintai tanah airnya. Siapa yang tidak bersyukur kalau nikmat yang sedikit. Di dalam mempelajari kitab kuning, para santri itu ada 3 tingkat. Tingkat pertama adalah tingkat dasar, kitabnya masih berupa baris, artinya ada barisnya. Kemudian tingkatan yang kedua, tingkat pertengahan, sudah mulai belajar kitab gundul. Dan tingkat terakhir, tingkat yang paling atas, benar-benar mempelajari kitab kuning yang tidak ada barisnya sama sekali. Mempraktekkan mereka mahir di dalam membaca kitab yang gundul, hasil belajar dari ilmu nahwu dan sorobnya, insya Allah. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di Ponpes ini diajarkan kegiatan ekstrakurikuler, bola basket dan juga bela diri kuntau. Pada awalnya diajarkan kuntau kepada para santri yang mengajarkan guru dari luar yang bisa kuntau. Seiring dengan waktu, banyak juga guru di pondok pesantren ini belajar kuntau sehingga mereka dapat mengajarkannya kepada para santri dan santriwan. Ada sparring partner namanya. Tarung. Siap? Semangat ya. Seni bela diri kuntau sangat cocok diajarkan kepada para santri dan santriwan karena dalam ilmu bela diri, kuntau juga diajarkan nilai-nilai agama Islam. Para santri dan santriwan selain diajarkan seni bela diri, tangan kosong, mereka juga diajarkan teknik menggunakan senjata, baik itu tongkat maupun senjata tajam. Baiklah anak-anak semuanya, hari ini cukup sekian dulu latihan kita. Demikianlah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini program yang dilaksanakan di sini sebagai salah satu santrinya dibekali ilmu-ilmu agama. Selain daripada itu, sebagai generasi yang diharapkan menjadi generasi-generasi yang tangguh, yang kuat, maka pesantren mengadakan pelatihan kuntau. Jadi maksud tujuannya setelah untuk kedepannya santri-santri keluar dari pesantren ini diharapkan nanti bisa menjadi generasi-generasi yang tangguh, menjadi generasi-generasi yang bisa mempunyai bekal untuk bela diri, berguna bagi dirinya dan orang lain tentunya. Baiklah, untuk pelatihan kuntau ini merupakan suatu kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh pesantren Al-Maul Khair ini. Itu dilaksanakan pada hari Minggu selepas ba'da asar dengan maksud tujuannya salah satunya sebagai santri yang dibekali ilmu agama, juga santri-santri diharapkan menjadi generasi-generasi yang tangguh, generasi yang bisa membela diri, generasi-generasi yang sehat, bisa berguna tentunya bagi dirinya, bagi orang lain, bangsa dan negaranya.
Belajar dan menjaga hafalan Al-Quran terkadang sulit untuk dilakukan. Di dalam menjaga hafalan Al-Quran, santri terlebih dulu dibimbing oleh para pengajar dalam pembacaan Al-Quran. وبالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. Dalam tahap ini pembimbing menekankan kepasihan dan hukum bacaan dari tiap ayat yang akan dihafalkan oleh para santri dan santriwan. سنسمو على الخرطوم أن يغدوا على حرسكم إن كنتم صارمين Di akhir pekan, santri harus mengikuti murojaah, yakni pengulangan hafalan bersama-sama. Para santri yang sudah senior mempraktikkan hafalan Al-Quran saat memimpin sholat berjamaah. Metode hafalan Al-Quran di Ponpes ini, yaitu para santri dan santriwan diwajibkan setoran hafalan Al-Quran kepada guru pembimbing. Dan bila ayat yang dibacakan salah oleh santri, maka akan dibenarkan oleh guru pembimbingnya. Menghafal Al-Quran bagi santri dan santriwan tidaklah mudah. Untuk menghafal Al-Quran, bagi santriwan tergantung suasana hati para santri. Para santri terkadang teringat akan keluarganya dan rasa rindu terhadap keluarga mereka, sehingga menghambat mereka untuk menghafal Al-Quran. Belajar di sini sama saja dengan belajar di sekolah-sekolah lain, tapi di sini sangat memfokuskan untuk keagamaannya. Di sini pembelajarannya banyak metode. Pertama, pelajaran dari kitab, pembelajaran ngaji-ngaji seperti biasa secara bersama, dan belajar kitab-kitab yang lainnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menghafalkan Al-Quran tentu banyak perjuangan dan pengorbanannya. Ketika kita sudah memiliki niat dan berkomitmen untuk menghafal Al-Quran, maka usaha dan waktu kita sebanyak-banyaknya menghafal Al-Quran. Bersabar adalah kunci dalam setiap kesulitan yang kita dapat selama proses menghafal. Dengan bersabar, kita akan mendapatkan kemudahan yang lebih banyak dalam menghafal Al-Quran. Salah satu amalan paling baik yang ingin diraih semua umat Islam adalah menghafal Al-Quran. Banyak keutamaan yang akan diraih jika seseorang dapat menjadi penghafal Al-Quran. Keutamaan yang didapatkan jika menjadi penghafal Al-Quran antara lain kelak di dalam surga akan diberikan derajat yang tinggi. Penghafal Al-Quran dapat memberikan mahkota di surga untuk orang tuanya. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menghafal Al-Quran. Meluruskan niat sebelum memulai menghafal Al-Quran, niat yang paling utama. Niatkan menghafal Al-Quran untuk beribadah dan ingin mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah. Alhamdulillah,
dengan berakhirnya setoran dari Alifiyah tadi, surah Al-Infitar, maka pertemuan kita pada hari ini selesai, dan insyaallah setoran selanjutnya bakal kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Allah ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Allah ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina, fahtafat minhul buduri, Allah mitla husnika ma ra'ayna qattu ya wajah sururi, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Allah ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Rasulullah jina li ziyarah qasidina, nartaji minka syafa'ah, maulai maulai inda rabbul alamin, ya Rasulullah jina li ziyarah qasidina, nartaji minka syafa'ah, maulai maulai inda rabbul alamin. Sallallahu alaik ya Nabi, sallallahu